Di bawah langit Syam yang membara, dua dunia berhadapan. Di satu sisi, ribuan pasukan berseragam salib, bendera putih merah berkibar. Di sisi lain, barisan Islam berdiri dalam keheningan doa. Tak ada sorak, tak ada teriakan, hanya desiran angin membawa suara takbir yang mengguncang hati. Hari itu bukan sekadar perang, tapi penentu nasib Yerusalem. Dan di tengah padang berdebu itu, berdirilah seorang lelaki yang akan mengubah sejarah selamanya. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Berabad-abad sebelum perang itu, dunia Islam terpecah, dinasti berkuasa saling bersaing, dan Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib. Kota suci yang pernah menjadi tempat para nabi, kini menjadi simbol kehilangan. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang panglima dari Kurdi, Salahuddin. Ia bukan keturunan raja, bukan pula pencari mahkota. Ia hanya ingin menyatukan hati umat di bawah satu panji, La ilaha illallah. Dengan kesabaran, ia mempersatukan Damaskus, Mesir, dan Aleppo, bukan dengan pedang, tapi dengan akhlak dan keadilan. Setiap kemenangan kecilnya adalah hasil dari ketenangan dan doa. Hingga akhirnya, seruan itu menggema di seluruh Syam. Saatnya menebus Yerusalem. Maka bergeraklah ribuan pasukan, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan kembali kehormatan yang hilang. Juli tahun 1187, di lembah panas bernama Hattin, barisan pasukan salib bergerak ke arah danau Tiberius. Mereka haus, lelah, dan tertipu oleh strategi Salahuddin. Sejak subuh, pasukan Islam telah mengepung sumber air, menutup setiap jalur pelarian, sementara panji hijau bertuliskan kalimat tauhid berkibar di tengah debu. Genderang perang berdentum, panah-panah Islam melesat bagai hujan cahaya, salib-salib kayu berguguran, terinjak oleh kuda yang panik. Salahuddin berdiri di atas bukit, wajahnya tenang. Ia tak berteriak, hanya memandang ke arah langit, seakan berbicara dengan Tuhannya. Ya Allah, Engkau yang memberi kemenangan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Siang itu, terik matahari membakar kulit, tapi semangat takbir tak pernah padam. Dalam hitungan jam, barisan salib hancur berantakan. Raja Guy de Lusignan ditangkap bersama ratusan satria Templar, namun yang mengejutkan dunia bukanlah kemenangan itu, melainkan sikap Salahuddin setelahnya. Ia memberi air kepada raja musuhnya yang haus. Ia melarang pembunuhan tawanan. Ia memerintahkan agar salib diturunkan tanpa menodai rumah ibadah. Inilah saat sejarah melihat bahwa Islam bukan datang untuk membalas, tapi untuk menegakkan kemanusiaan. 2 bulan setelah Hattin, Yerusalem dikepung. Benteng-bentengnya tinggi, tapi semangat penjaganya sudah pudar. Ketika pasukan Islam akhirnya menembus gerbang, dunia menunggu pembantaian seperti yang pernah dilakukan pasukan salib hampir seabad sebelumnya. Tapi itu tidak terjadi. Salahuddin berjalan memasuki kota dengan langkah tenang. Ia memerintahkan agar salib besar di kubah batu diturunkan perlahan, tanpa amarah. Masjid Al-Aqsa dibersihkan dengan air mawar, dan muadzin mengumandangkan azan pertama setelah 88 tahun. Tangis memenuhi udara. Penduduk non-muslim tidak dibunuh, bahkan diberi jalan keluar dengan selamat. Para prajurit salib menangis, bukan karena kalah, tapi karena tak menyangka akan diperlakukan sebaik itu. Sejak hari itu, dunia mengenal arti sejati dari kemenangan. Kemenangan bukan saat musuh tersungkur, tapi ketika hati mampu memaafkan. Setelah kemenangan itu, Salahuddin tidak membangun istana. Ia kembali hidup sederhana. Ketika wafat, tak ada harta yang tersisa kecuali pedang dan jubahnya. Tapi warisannya jauh lebih besar dari kerajaan manapun. Ia meninggalkan nama yang diucap dengan hormat, bahkan oleh musuhnya. Di barat, Richard the Lionheart menyebutnya the greatest of kings. Di timur, namanya menjadi doa bagi setiap pejuang yang berperang karena iman, bukan ambisi. Hingga hari ini, bayangannya masih hidup dalam sejarah, karena ada hari-hari ketika pedang menguasai dunia, tapi hanya orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu menaklukkan hati manusia. Zaman berganti, tapi manusia masih berperang atas nama yang sama. Kita berdebat tentang kebenaran, tapi lupa bagaimana memuliakan perbedaan. Dulu, Salahuddin menang tanpa membenci. Ia menaklukkan musuh dengan akhlak, bukan dengan amarah. Hari ini, dunia butuh lebih banyak pemimpin seperti dia. Pemimpin yang bisa menahan diri, lebih kuat dari mereka yang memegang pedang. Dunia modern punya banyak teknologi, tapi sedikit kebijaksanaan.
Salahuddin tak membangun istana, tapi ia membangun teladan. Ia mengingatkan kita, kekuatan tanpa moral hanyalah kehancuran yang menunggu waktu. Iman dan akal harus berjalan berdampingan, karena tanpa hati, pengetahuan bisa melahirkan kehancuran. Kita tak perlu menunggu pemimpin besar, karena setiap hati bisa menjadi medan jihad melawan ego. Kemenangan sejati bukan menaklukkan dunia, tapi menaklukkan diri sendiri. Semoga dunia hari ini tidak hanya mengenangnya, tapi juga meneladani jalannya.